Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Insya Allah video ini akan tayang hari Senin ya. Memang tidak banyak berita terkait Manchester United. Pertandingan juga masih ditunda, pertandingan Liga Inggris ya untuk minggu ini. Harusnya Manchester United hari Ahad menghadapi Crystal Palace, tapi karena wafatnya Ratu Elizabeth, Ratu dari Inggris, maka dalam masa berkabung ini ditunda pertandingan untuk weekend ini. Nah, gue berpikir gue ingin bikin konten tentang apa. Kali ini gue ingin ngobrol ringan tentang satu pemain Manchester United yang menurut gue sangat istimewa, yaitu langsung aja seorang Christian Eriksen. Christian Eriksen datang ke Manchester United dengan free transfer. Tentu saja karena kontraknya di Brentford tidak diperpanjang, dia memilih untuk tidak memperpanjang juga kontraknya di Brentford. Sempat dikaitkan dengan beberapa tim, sempat ada Tottenham Hotspur kabarnya, lalu ada beberapa tim lain yang tidak disebutkan namanya oleh media, tapi yang jelas ada beberapa tim dan menurut gue ini sangat normal. Kenapa? Karena pemain ini punya kualitas yang sangat baik, sangat bagus. Yang menarik tentu saja di Manchester United adalah posisi dari seorang Christian Eriksen. Di Brentford dan juga di tim-tim sebelumnya, dia ini kan sering dimainkan di posisi nomor 10. Tapi di Manchester United tentu saja pemain nomor 10 ini sudah ada Bruno Fernandes, yang menurut gua Bruno Fernandes ini uniknya kalau dimainkan di posisi lain selain nomor 10, dia tidak segemilang, dia tidak semoncer ketika dia dimainkan di nomor 10. Nah, ketika Christian Eriksen sudah pasti nih ke Manchester United, dia memilih ke Manchester United, sempat bingung ya kan, bukan bingung sih, mereka-reka katakanlah demikian, di mana posisi seorang Christian Eriksen. Ada yang mengatakan dia akan mendapatkan nomor 10, Bruno Fernandes digeser ke kiri, ada juga sebaliknya, Bruno Fernandes yang nomor 10 lalu Christian Eriksen yang di kiri. Pada saat itu Manchester United sangat getol dikaitkan dengan seorang Frenkie de Jong. Tapi ketika Frenkie de Jong tidak datang, nah ini ada modifikasi yang menurut gue luar biasa juga dilakukan oleh Erik ten Hag, karena selama pre-season ini tidak pernah dilakukan. Ya wajar, kenapa? Karena seorang Christian Eriksen baru bergabung ketika Manchester United ini melakukan tour di Eropa, yaitu menghadapi Rayo Vallecano di Old Trafford dan sebelumnya ketika menghadapi Atletico Madrid di Oslo. Ketika menghadapi Atletico Madrid sebenarnya dia ini sudah pernah dimainkan di posisi yang saat ini di tengah, cuman tentu saja hanya ya persiapan yang sangat pendek ya kan. Ini juga kan merupakan tantangan, dan kembali lagi banyak fans ya termasuk gua tidak mengira kalau ternyata posisi dari Frenkie de Jong, katakanlah demikian, ini diberikan ke seorang Christian Eriksen. Gua sempat berpikir bagaimana kemampuan defensif dari seorang Christian Eriksen, apakah oke, apakah tidak, apakah dia bisa menjadi penghubung yang baik. Tentu saja posisi midfielder center ini bukan posisi yang baru bagi Christian Eriksen, karena dia bisa bermain di lini tengah, nomor 10 maupun juga sayap kanan maupun kiri. Dan ya ternyata dia bisa memainkannya dengan sangat baik, dengan sangat fasih. Ini menurut gua sekaligus juga menjawab Frenkie de Jong ya, posisi seorang Frenkie de Jong yang menurut gue cukup menarik. Tadinya kita kan dikabarkan sudah deal nih dengan seorang Frenkie de Jong dengan Barcelona, 85 juta, tapi akhirnya karena sang pemain tidak ingin pindah ke, ya dia tetap ingin stay di Barcelona, maka ya dia akhirnya nggak kemana-mana, jadilah dia datang ke Old Trafford. Tapi Christian Eriksen akhirnya bisa memainkan peran tersebut secara gratisan ya, karena tentu saja harganya gratis. Ini menurut gue sangat unik sekali. Permasalahan jantung yang sebelumnya dialami oleh Christian Eriksen yang juga sempat diragukan oleh beberapa pihak, ternyata sampai saat ini tidak terjadi, tidak ada masalah, dan memang betul tidak ada masalah. Gue lupa ya, kalau tidak salah ketika menghadapi Leicester, bahkan seorang Christian Eriksen ini menjadi pemain Manchester United yang paling banyak nih jumlah larinya, paling jauh larinya di lapangan. Ini menurut gue menunjukkan bagaimana daya tahan atau Ausdauer, ketahanan fisik dari seorang Christian Eriksen ini sangat-sangat prima. Sekarang tinggal bagaimana Manchester United ini bisa konsisten. Karena gue melihat sekali lagi dari unsur teknis, dari sisi teknis Christian Eriksen ini excellent ketika dimainkan di posisi midfielder center, ketika dimainkan di posisi tengah ataupun gelandang bertahan, katakanlah demikian. Tapi apakah dia dalam tanda kutip sakti gitu ya,
Gua sih tidak melihat demikian. Karena sekali lagi pemain sepak bola ini adalah permainan tim. Kalau hanya dia saja yang bermain oke, yang lain tidak bisa bermain dengan baik, tidak bergerak dengan cair, tidak memiliki karakter yang bagus. Ya, ketika menghadapi Brighton, ketika menghadapi Brentford, Christian Eriksen tuh dimainkan. Bahkan ketika menghadapi Brentford, Christian Eriksen juga dimainkan di posisi tengah. Tapi karena karakter Manchester United, pergerakan, attitude-nya tidak oke, maka ya kita kalah telak 4-0. Ketika ini semua dirubah, maka semuanya berjalan dengan baik. Penampilan lebih rapi, counter attack pun juga demikian. Jadi menurut gua Christian Eriksen ini tetap harus didukung oleh pemain yang lain. Tanpa pemain yang lain, ya sekali lagi sepak bola adalah permainan tim. Bagaimana ke depannya, yang gue khawatirkan adalah pelapis dari seorang Christian Eriksen. Ketika menghadapi Real Sociedad, sempat dicoba beberapa pemain, tapi tidak berhasil. Fred dimasukkan, ya kan? Sebenarnya Fred bermain dari awal, bermain di posisi nomor 10, Christian Eriksen di babak pertama di tengah. Tapi ketika melakukan rotasi, ya, Bruno Fernandes masuk, Fred mengisi posisi Christian Eriksen, ternyata masih belum bisa. Karena visi dari seorang Christian Eriksen dalam bermain, ya kan, umpan-umpannya yang menurut gue juga sangat istimewa, positioningnya pun juga demikian. Ini belum ada pemain Manchester United yang bisa menyamai sih menurut gue, ya, sekali lagi ringan amatiran ala gue. Mungkin seorang Zidane Iqbal, itu gue harapkan. Tadinya gue berharap seorang James Garner sebenarnya, cuman James Garner sudah ke Everton. Fred gue tidak melihat demikian. Keunggulan Fred dibanding dengan Christian Eriksen menurut gue ada. Apa itu adalah pressing. Bagaimana Fred ini cukup lebih piawai menurut gue, ya, ringan amatiran dalam memotong bola, dalam melakukan pressing. Tapi ketika bola dipegang, artinya possession ada pada Fred atau pada Manchester United, dia ya visi bermainnya menurut gue tidak segemilang seorang Christian Eriksen, dan ini harus dicari solusinya. Di babak kedua ketika menghadapi Real Sociedad, Fred ditandemkan dengan Bruno Fernandes yang mengisi posisi nomor 10, ternyata tidak bisa juga. Karena ya balik lagi, permainan sepak bola di permainan tim, satu dan lainnya ini saling berhubungan. Keping demi kepingnya ini saling melengkapi satu sama lain, dan ketika satu tidak berjalan, ya akhirnya tidak bisa secara maksimal berjalan. Kurang lebih demikian. Jadi menurut gue Christian Eriksen ini oke, ya, merupakan rekrutan yang perfect menurut gue bagi Manchester United secara gratis pula, sehingga sampai dengan saat ini kegagalan, katakanlah demikian, mendaratkan Frenkie de Jong ini bisa tertutupi. Tapi ada beberapa catatan. Nomor satu adalah ya pemain lain juga harus bisa tampil dengan bagus, ya, dari sisi teknis dan non teknis. Nomor dua yang menjadi kekhawatiran adalah tentu saja kedalaman skuad, karena gapnya menurut gua lumayan ini posisinya Christian Eriksen dengan yang menggantikan Christian Eriksen, dan menurut gua ini harus dicari solusinya, ya. Proses ini juga harus memperbaiki hal tersebut. Ini ringan amatiran ala gue. Bagaimana menurut teman-teman Christian Eriksen di Manchester United? Kira-kira sudah oke atau belum? Lalu apa yang harus dilengkapi oleh Manchester United terkait dengan posisi Christian Eriksen? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.